Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Gunawan, NIM 250.009, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, akan menjelaskan tentang peluang usaha tanaman hias kaktus. Sebelum saya menjelaskan dan memaparkan tentang peluang usaha budidaya tanaman kaktus ini, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat-Nya sehingga materi ini tersusun dengan selesai. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Chandra selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Tugas yang diberikan ini dapat menambah pengetahuan. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah memberikan dukungan dalam pengerjaan materi ini. Oke teman-teman, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan latar belakang tanaman hias. Tanaman hias merupakan salah satu produk pertanian dan salah satu tanaman rumahan yang dapat menambah keindahan dan juga mampu menambah pendapatan jika dikelola dengan baik. Tanaman hias saat ini merupakan produk yang sedang naik, khususnya bagi masyarakat perkotaan untuk hiasan rumah ataupun yang lainnya. Tanaman hias umumnya ditanam untuk memberikan kesan indah di ruangan ataupun di luar ruangan. Tanaman hias ini tidak hanya memberikan unsur keindahan, tetapi juga memberikan manfaat bagi pemelihara untuk menghilangkan stres dan juga kejenuhan. Salah satu tanaman hias kali ini adalah tanaman kaktus. Tanaman kaktus bisa ditemukan di daerah yang kering, terutama di daerah gurun. Sekarang, tanaman kaktus sudah tersebar luas di Indonesia. Tanaman kaktus banyak dibudidayakan sebagai peluang usaha tanaman hias yang bersifat rumahan atau untuk dijual. Tanaman kaktus ini mudah hidup dan juga membutuhkan sedikit air, sehingga cara pembudidayaannya tergolong sangat mudah. Jadi, kaktus merupakan tanaman yang termasuk ke dalam tumbuhan famili Cactiaceae dan dapat tumbuh lama tanpa air. Habitat alami kaktus yaitu di daerah gurun yang mempunyai keadaan tandus, kering, dan berpasir. Namun, kenyataannya hanya 1/4 dari spesies kaktus yang hidup di daerah gurun. Sisanya hanya hidup pada daerah semi gurun, padang rumput, dan dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan tumbuh dan perubahan cuaca seperti sinar matahari dan curah hujan. Kaktus ini memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar untuk penyerapan air dalam tanah. Air yang diserap kaktus disimpan dalam ruang di batangnya. Tumbuhan ini memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri, sehingga mengurangi penguapan air lewat daun. Hal inilah yang menjadi kaktus bertahan hidup tanpa air dengan waktu yang lama. Kaktus ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang bentuknya seperti batu-batu kecil yang ukurannya tidak lebih dari 5 cm. Dan juga ada kaktus yang tingginya mencapai 1 meter ataupun bahkan lebih. Berdasarkan tipe tumbuhan kaktus dibedakan menjadi 2, yaitu merambat dan tegak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara budidaya tanaman kaktus yang baik dan benar. Budidaya tanaman adalah suatu usaha struktur dan terencana dalam pembangunan dan pemeliharaan tanaman agar memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan yang diinginkan. Suatu kegiatan pengembangan dan pemeliharaan tanaman dapat dikatakan sebagai budidaya apabila kegiatan tersebut pada suatu lahan yang sengaja diolah untuk memperoleh suatu hasil optimal serta maksimal, dan kegiatan ini dilakukan secara menetap. Secara garis besar, kegiatan budidaya tanaman meliputi pembibitan, persiapan lahan, pemupukan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman. Ada beberapa faktor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kaktus. Yang pertama ada iklim. Iklim yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman adalah suhu, sinar matahari, curah hujan, kelembaban udara, dan angin. Jika curah hujan yang tinggi dan kelembaban udara yang tinggi, maka tumbuhan kaktus akan mengalami pembusukan, sehingga pertumbuhannya akan terlambat ataupun mati. Yang kedua adalah tanah. Tanah merupakan unsur penting dalam budidaya tanaman kaktus. Tanah berfungsi sebagai tempat tumbuh penyedia unsur hara dan sumber air bagi tanaman kaktus. Yang terakhir ada hama dan penyakit. Tanaman yang diserang oleh hama dan penyakit mengalami penurunan produktivitas atau bahkan mati.
Contohnya jika kaktus terkena tungau. Jika terserang tungau, seluruh permukaan tanaman kaktus berubah menjadi coklat karena jaringan klorofilnya mati. Jadi, kita semua tahu untuk budidaya tanaman kaktus sendiri, petani harus memperhatikan teknik budidaya yang harus diaplikasikan, mulai dari cara penanaman, cara perawatan, hingga cara untuk memelihara tanaman kaktus agar bisa tumbuh dengan baik dan cepat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peluang usaha tanaman hias kaktus. Nama kaktus sangatlah booming sejak dulu, namun hingga saat ini banyak dibicarakan. Tanaman hias yang cantik ini memang besar peminatnya, karena kaktus ini mudah dalam perawatannya. Tak heran jika banyak orang yang menjalankan peluang usaha kaktus ini, karena memang bisnisnya sangat potensial. Prospek bisnis budidaya kaktus sendiri memang terbilang sangat bagus dari waktu ke waktu. Bisnis budidaya kaktus menunjukkan keuntungan yang bagus. Dalam menjalankan budidaya kaktus memanglah tergolong mudah, namun butuh ketelatenan dalam merawatnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara untuk memulai bisnis tanaman hias kaktus dari awal sampai akhir. Pertama, kita memulai bisnis budidaya kaktus. Untuk memulai budidaya kaktus ini tidak sulit. Bisa dimulai dengan mudah dan dengan modal yang kecil juga, dan dengan lahan yang kecil atau pekarangan rumah. Kedua, pelaku bisnis budidaya kaktus. Bisnis budidaya kaktus ini bisa dan cocok dijalankan semua orang. Dengan kemauan dan minat yang tinggi, maka bisnis budidaya kaktus ini dapat dijalankan dengan mudah. Ketiga, konsumen bisnis budidaya kaktus. Konsumen budidaya kaktus memanglah tidak sulit. Budidaya kaktus, konsumennya cukup besar, seperti pecinta bunga hias. Yang keempat, peralatan bisnis budidaya kaktus. Dalam menjalankan bisnis budidaya kaktus, kita membutuhkan beberapa peralatan, di antaranya pengadaan bibit kaktus, sewa lahan, cangkul, gerobak dorong, golok, sabit, timba, pompa air, hand sprayer, selang air, dan gunting. Dengan adanya peralatan itu, maka budidaya tanaman hias kaktus akan maksimal. Kelima, pemasaran budidaya kaktus. Dalam memasarkannya, kita bisa dengan cara menjualnya ke pasar atau langsung ke pengepul, dan juga bisa memasarkannya ke pecinta bunga hias agar lebih menguntungkan. Yang keenam, ada harga jual budidaya kaktus. Patokan harga untuk budidaya kaktus sendiri dihitung per pot, di mana harga mulai dari 16.000 hingga ratusan sampai jutaan. Ini tergantung dari harga kaktus yang ada di pasaran dan jenis kaktus yang dijual. Namun, kita akan menghadapi keuntungan dan kekurangan dalam menjalankan bisnis budidaya kaktus. Keuntungan dalam menjalankan usaha budidaya kaktus ini yaitu bisnis pertanian bunga hias cantik yang paling menguntungkan. Sebab kaktus merupakan tanaman hias yang paling banyak dicari. Dan yang terakhir yaitu kekurangan. Dalam bisnis budidaya kaktus ini pasti mempunyai kekurangannya, yaitu daya saing yang tinggi dan ketat. Jadi kesimpulannya teman-teman, berdasarkan apa yang dibahas mengenai materi yang sudah saya jelaskan, kaktus merupakan tanaman yang tumbuh di daerah gurun yang mempunyai keadaan tanah yang kering, tandus, dan juga berpasir. Kaktus ada bermacam-macam jenisnya, ada yang berbentuk batu-batu kecil, ada yang besar, ukurannya ada yang 5 cm dan ada juga yang lebih dari 1 meter. Untuk cara budidaya tanaman kaktus sendiri, petani harus memperhatikan teknik budidaya yang harus diaplikasikan, mulai dari cara penanaman, cara perawatan, hingga cara untuk memelihara tanaman kaktus agar bisa tumbuh dengan baik dan cepat. Dan untuk peluang usaha budidaya kaktus di Indonesia sangatlah cocok, karena di masa pandemi COVID-19 ini masyarakat mulai banyak yang minat dengan tanaman hias seperti kaktus ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang baik dan penjelasan mengenai peluang usaha budidaya kaktus ini tidak terpapar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.